Jadi kemarin baru aja diumumkan kalau Rey Mysterio itu bakal menjadi Clash of Hall of Fame 2023. Dan menurut gua Rey Mysterio sangat nggak pantas untuk jadi WWE Hall of Fame 2023. Sebelum lu nggak setuju atau marah-marah atau apa, eh, pertama gue bahas dulu tentang Rey Mysterio ya. Rey Mysterio itu salah satu figur superstar wrestler yang mempopulerkan topeng menurut gue ya. Topeng luchador itu, dan dia bisa dibilang mempopulerkan luchador. Kalau dibilang lucha libre luchador itu udah ada dari lama, dari tahun 80-an udah ada. Dan orang untuk tahu, ada filmnya juga Nacho Libre, karena orang kalau udah dibuka topengnya di luchador atau lucha libre gitu nggak boleh apa namanya pakai topengnya lagi, jadi udah nggak bisa lah kayak gitu. Itu mirip kayak kisah Star Wars The Mandalorian, salah satu di seriesnya ada. Itu persis banget, ada golongan yang Mandalorian bisa buka topeng seenaknya, ada golongan yang Mandalorian konservatif, jadi dia tetap harus pakai topeng, nggak boleh mukanya kelihatan sama siapapun. Dan di Lucha Libre juga ada kayak gitu, ada yang sampai gue lupa, Miskara apa yang sampai matinya juga dia dikubur pakai topeng gitu, sakral banget untuk orang Meksiko sama itu. eh itu udah ada. Dan satu lagi, nggak bisa wrestle di tempat lain, jadi harus di sana terus. Jadi kalau udah keluar dari sana ya udah gitu, lu bisa buka topeng, bisa buka apa. Ada yang bilang, ada yang konservatif kayak gitu, ada yang nggak konservatif juga, beda-beda lah setiap orang gimana biasanya. Dan Rey Mysterio itu two generation, dibilangnya Rey Mysterio Junior. Rey Mysterio itu udah wrestle dari sekitar umur 20-an. Dia di ECW, WCW, terus akhirnya ke WWE di tahun 2002. Sayang banget sih sebenarnya nggak dari 2001, cuman dia menghiasi Ruthless Aggression era. Dia dari Ruthless Aggression era sampai sekarang masih aktif gitu as a pro wrestler. Dia punya anak juga, anaknya udah masuk storyline, Dominic Mysterio, yang kita mungkin bahas satu lagi. Gue nggak suka sebenarnya sama Dominic. Cuman dia udah jadi bagian dari storyline dia dan Eddie Guerrero di tahun 2005 sampai sekarang. Dia jadi bagian utuh dari jadi pro wrestler sejati gitu. Terus salah satu yang bikin Rey Mysterio itu dari sudut pandang segi karakter ya. Segi karakternya itu sangat menarik. Sebenarnya karakter Rey Mysterio itu, karakter lucha lucha libre itu nggak bisa dibilang biasa aja, cuma maksudnya ya udah gitu, dia akrobatik, high flyer, udah gitu, nggak butuh karakter development yang gede kayak layaknya Undertaker atau Bray Wyatt, atau buat jadi sebuah karakter yang eh, kayak John Cena gitu untuk jadi yang enggak. Dia udah dapat lah mangsa pasarnya. Dan pasar Mysterio itu gede banget menurut gue, karena gue termasuk orang yang dari 2002 itu kan suka sama Rey Mysterio. Gue masih 10 tahun waktu itu, 11 tahun. Jadi waktu pas pertama lihat sebagai anak umur 11 tahun, gue ngeliat Rey Mysterio, gue seneng banget gitu. Wah, ini siapa nih superstar, dan bagus kan, pakai topengnya yang bagus gitu. Gue sempet pengen beli, cuman dari itu kan susah ya untuk ada shop.com apa segala macam. Tapi gue impian banget punya topeng Rey Mysterio, dan jadi sebuah market baru juga gitu buat WWE. Dan Rey Mysterio itu juga di dia bisa dibilang bisa dibilang, nggak bisa dibilang mid card juga sih ya, top mid card lah. Nggak, waktu pas zaman Ruthless Aggression era gitu. Dan dia selalu terlibat sama storyline yang menarik gitu, kayak di 2002 ada triangle, triple threat tag team, Los Guerreros, Eddie Guerrero, Chavo lawan Edge dan Rey Mysterio, lawan Chris Benoit dan Kurt Angle. Itu keren banget, lo kalau belum nonton lo harus nonton. Itu triple threat yang storyline-nya terbaik banget, dan semua orang kecuali Chavo nggak jadi sesuatu, tapi ya lumayan lah Chavo jadi ECW champion, meskipun bukan ECW beneran ya, tapi
Ya lumayan, tapi 5 orang ini jadi Hall of Famer, termasuk ya Chris Benoit lah enggak, tapi ya udahlah. Anyway, balik lagi ke tadi, dia ada storyline juga sama Eddie Guerrero waktu 2005, dan puncaknya dia menang World Champion di 2000. Oh, sorry gue lupa. Di 2003 dia pernah feud lawan Matt Hardy Cruiserweight, dan menurut gue itu adalah masa kejayaan Cruiserweight sampai sekarang. Lo bisa cek kapan ada Cruiserweight Champion yang sampai main event gitu. Kalau bukan karena Rey Mysterio yang jadi apa ininya gitu. Jadi championnya waktu itu championnya Matt Hardy, dan pertandingan mereka membuka WrestleMania 19. Jadi membuka WrestleMania 19, Rey Mysterio kalah, dan gue suka banget sama storyline Matt Hardy lagi hot-hotnya dikasih Cruiserweight Champion. Menurut gue ada orang bilang orang yang membuat sebuah belt bukan belt yang membuat sebuah orang, itu gue setuju. Dan Matt Hardy membuat Cruiserweight Champion itu naik level, dia harus cutting weight apa segala macam, masuk jadi Cruiserweight Champion, jadi champion, terus dia lawan Mysterio, feudnya lama sampai berapa bulan, dan akhirnya gue lupa, dan mereka jadi main event SmackDown. Rey Mysterio lawan Matt Hardy main event SmackDown, yang menurut gue itu top Cruiserweight era gitu. Di kesini sih udah nggak bakal ada Cruiserweight kan, jadi ya udah prelim aja lah, bisa pre-show atau apapun gitu, nggak pernah benar-benar jadi. Sekarang udah nggak ada juga kan beltnya, jadi gak jelas lah gitu si Cruiserweight itu. Terus dia sama menang World Champion, dan Rey Mysterio itu cukup lumayan banyak menang World Champion. Dia di 2006 menang, di 2010 juga menang, di 2011 meskipun cuma nggak sampai 1 hari sih, berapa jam, itu dia menang juga. Jadi dia 3 kali World Champion, 2 kali World Heavyweight Champion, 1 kali WWE Champion gitu. Untuk ukuran, kayaknya Rey Mysterio orang pertama WWE Champion terkecil kayaknya, smallest World Champion, World Heavyweight Champion. Dan gue sih pernah ada di channel gue di Bincang Wrestling, gue pernah bilang gelar itu harusnya dipisah. Jadi ada yang untuk kelas ya mirip-mirip kayak MMA ya, ada heavyweight, light heavyweight, cruiserweight, terus welterweight, featherweight, kayak gitu gitulah. Dan pas Rey Mysterio jadi champion, menurut gue Rey Mysterio itu ya, dan lawan-lawannya kan dia dipush sama Carl, dipush sama JBL, dan lawan JBL aja udah gede, udah beda banget kan, kelihatan JBL kan 6'4" apa dia 270, gede banget, jauh banget, apalagi sama Kali kan gede. Gue kurang suka sama feudnya di sana, tapi Rey Mysterio juga akhirnya menurut gue banyak feud seru lagi, kayak dia cocoknya jadi Intercontinental, misalnya lawan Chris Jericho di 2009, Dolph Ziggler di 2010 apa ya, United States Champion, sampai titik dimana Rey Mysterio di 2014 kena abis-abisan di Royal Rumble, karena waktu itu Royal Rumble dia nomor 30, dan orang-orang pengen Daniel Bryan, dan Daniel Bryan nggak ada. Dia dibu abis-abisan di situ. Dia babyface by the way. Dan di Raw after WrestleMania di tahun yang sama, Raw after WrestleMania dibu abis-abisan, dari situ dia cabut gitu dari WWE. Badannya udah gendut, udah parah banget lah, udah jelek banget badannya. Dan dia balik lagi di 2018 ya, 18 di Royal Rumble apa ya. Terus dia kembali fix lagi di 2019 setelah 1 tahun ke depannya, dan itu kan full di indie, badannya jadi kecil, jadi bagus lah, jadi lebih bisa, lebih keren lagi lah si badan Rey Mysterio gitu. Setelah dari situ Rey Mysterio udah aktif wrestle sampai sekarang gitu. Rey Mysterio dari di WWE, di WCW pernah jadi heel, tapi gue nggak nonton juga waktu pas zaman WCW, kan masih zaman 99 apa 2000 gitu Rey Mysterio heel, dan gue udah nggak nonton waktu nonton WCW zaman itu karena nggak seru. Tapi gue tahu karir Rey Mysterio di WWE, dan menurut gue Rey Mysterio adalah orang yang cocok untuk jadi Hall of Famer. Kenapa di awal gue bilang sangat nggak cocok untuk di Hall of Fame? Waktunya salah menurut gue. Hall of Fame itu adalah tempatnya penghargaan seseorang kan, layaknya ya kita tahu lah penghargaan gitu. Di 2000, gue berusaha mengingat 2017 apa 2018, Kurt Angle jadi
Hall of Famer gitu. Jadi dia udah lama nggak balik lagi ke WWE, terus balik ke WWE dengan ditandain sama Hall of Fame. Sting sih enggak sih ya, Sting ada pertandingan juga. Contohnya siapa lagi? Banyak kok. Goldberg enggak sih? Goldberg enggak. Banyak lah pokoknya. Oh, sama Goldberg mungkin nanti kita bisa banding, atau sama Sting kita bisa bandingin ya, atau sama Ric Flair. Jadi kayak momennya tuh kayak Kurt Angle balik ke WWE, terus dia jadi Hall of Fame, terus dia jadi aktif, ya mau aktif wrestler, aktif manager, apapun lah itu. Rey Mysterio beda, dan Rey Mysterio itu bukan tipikal nama besar kayak Goldberg atau Sting ya. Gue nggak mendowngrade Rey Mysterio, tapi Rey Mysterio itu punya tempat sendiri gitu. Rey Mysterio itu top star, tapi nggak setop star layaknya Batista atau Cena atau Rock atau Hogan, kita udah tahu lah itu. Dan top star yang big name lagi kayak Sting atau Goldberg atau Ric Flair. Rey Mysterio itu top star tapi di bawah itu, dan menurut gue bisa 11-12 sama Kurt Angle. Dan momentum si Rey Mysterio jadi Hall of Fame sangat kurang pas menurut gue. Di momen dimana Rey Mysterio lagi aktif di wrestler, dimana anaknya lagi hot di Judgment Day. Si Dominic ini menurut gue bagus banget untuk di Judgment Day sekarang. Di momen anaknya lagi hot gitu, terus dia jadi Hall of Famer, menurut gue sangat kurang cocok gitu. Menurut gue sih alangkah baiknya misalnya Rey Mysterio mirip kayak Kurt Angle, dia cabut dulu kemana, terus nanti dia di apa namanya, beberapa tahun ke depan baru diangkat jadi Hall of Fame gitu, dan dia return lah gitu. Kalau sekarang itu kondisinya kayak Bret Hart lah. Bret Hart juga sama kan, udah nggak di WWE terus diangkat jadi Hall of Fame terus balik ke WWE. Masih kayak gitu. Karena kondisinya kalau lagi aktif wrestler sekarang, kondisinya tuh dari storyline, dari gimana orang tuh udah sering lihat Rey Mysterio, dan orang tuh kayak nggak connect gitu sama Rey Mysterio. Beda halnya sama kayak Goldberg yang masih aktif wrestler, atau Ric Flair, karena mereka kan orangnya top star ya. Dan kalau udah diangkat Hall of Fame juga ya emang worthy gitu. Gue bilang bukannya si Rey Mysterio nggak worthy, tapi kayak momentumnya tuh kurang pas gitu untuk Rey Mysterio diangkat. Dan kalau dia diangkat sekarang kayak oh lu legend ya, tapi sementara 1 tahun terakhir ini Rey Mysterio dari segi storyline kurang oke. Dari segi storyline apa coba yang bisa yang menonjol gitu, dari segi apa gitu kan nggak ada. Kalau Ric Flair waktu itu dalam setahun sebelumnya kan dia ada retirement match dan pertandingannya apa gitu, dan dia diakhiri pertandingannya sama Shawn Michaels di WrestleMania. Sementara Rey Mysterio tuh apa gitu kurang. Dan gue sih berpikir kalau misalnya Rey Mysterio tuh cocok banget jadi Hall of Fame, itu dia nggak ada dulu. Sayang banget sih menurut gue dia atau waktu pas 2018 gue nggak bakalan nyalah, atau 2019 gitu ya. Di 2019 siapa sih Hall of Fame-nya? 2019 gitu dia jadi Hall of Fame gitu kan, terus dia balik jadi Hall of Fame, terus jadi aktif wrestler. Gua nggak masalah kayak gitu, mau dia storyline apa gitu. Kayak gitu, bahkan menurut gua lebih cocok Edge untuk sekarang nutup karir, karena Edge lagi dari 3 tahun dia kembali terakhir ini bagus banget storyline-nya. Dan ya sorry itu say Edge sama Mysterio lebih oke Edge kan dari segi star powernya. Anyway, kalau kayak Edge gitu kan dia udah dapet Hall of Fame di 2012 karena dia injury apa segala macam. Tapi kalaupun si Edge dulu nggak dapat Hall of Fame dan sekarang mau dapat Hall of Fame, menurut gue sangat worthy gitu kalau untuk Edge. Kalau Rey Mysterio menurut gue sangat kasihan banget. Kalau dia dikasih di 2019 balik ke WWE terus dapat Hall of Fame, sudah gitu jadi aktif roster, dan storyline kayak sekarang gini, dan saat kayak sekarang ya udah gitu nggak apa-apa kan. Sementara kalau kayak gini sayang banget. Gue menyayangkan hal itunya gitu. Tapi kalau dibilang worthy, ya worthy lah seorang Rey Mysterio yang membuka jalan bagi para Spanish, bagi para lucha libre, bagi para yang siapa tuh namanya di AEW yang tim anjing gue lupa namanya. Pokoknya yang orang-orang pakai topeng itu jadi keren lah, karena hal itunya karena Rey Mysterio juga gitu.